Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan juga teman-teman. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin memenuhi tugas UMETA, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis untuk wawancara dengan tokoh yang memiliki jabatan dalam internal STI dan juga eksternal. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam wawancara kali ini Pak. Sebelum kita mulai, bolehkah kami tahu nama Bapak dosen dan juga jabatan kita? Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa yang telah sudah meluangkan waktunya ya untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis ya. Sebelumnya minta maaf, saya pakai kaos kan hari Jumat, selamatnya kaos ya. Nama saya Yanuar Mansyah Joko Waluyo, anak ketujuh dari anak pertama dari tujuh sudah jadi adik-adiknya. Rumahnya di Sekarang, di daerah Unes tahu ya. Jadi saya mencoba tinggal di daerah Sekarang, kampus Unes. Ada lagi pertanyaan lain? Pak, yang selanjutnya bolehkah Bapak ceritakan mengenai latar belakang bisnis? Saya itu S1-nya di pendidikan satunya di Sekolah Tinggi Lingkungan Kepala di sana ada swasta murni. Karena tidak diterima di negeri, jadi saya melanjutkan di S1 di Sekolah Tinggi Lingkungan Kepala. Sebenarnya itu juga pelarian dalam tanda kutip ya, karena saya sebenarnya terima di pendidikan ahli teknik Gajah Dunggang itu lulusan besar Gajah Dunggang, tapi saya nggak ingin masuk ke lingkungan itu, jadi saya terus ke rumah saudara di Malang, terus bersama saudara di Solo gitu. Itu S1-nya, S2-nya saya bekerja dulu deh, S1 dulu masuk di menjadi pengajar di Universitas 17 Agustus ya, atau Untas Semarang, sekarang di Kementerian Untas Semarang. Jadi kalau lulus S1 saya mengajar di Untas Semarang tahun 1995. Ada mulanya? 1995 dan mengajar di situ masih sida. Kemudian dalam perjalanannya ada seorang konsultan dan dosen UNI, Profesor Dr. Agus Dikadinan, beliau salah satu konsultan dan sambil juga dosen di Universitas juga mau bekerja sebagai konsultan. Saya masuk di situ bersama dengan Profesor Taufik, dengan Pak Mulyawan, diajar Mulyawan. Nah, dia bersama dengan Bu Sri Maningati, ya, kalau nggak salah hanya 4 atau 5 orang itu, kemudian kami diterima di situ, ya, sampai itu sudah terlebih dahulu sudah ada istimewa pilih jatah alat ya, sudah ada istimewa itu, terus kami ikut tes itu, ikut tes yang parutan. Jadi di samping sebagai dosen muda di istimewa itu kami diajari konsultan tempatnya gitu ya. Dari situ seleksi kami diterima di situ, Profesor Taufik, Pak Mulyawan Abdani dan Bu Sri Maningati. Kemudian tahun 2003 kalau salah saya melanjutkan S2 di Universitas Diponegoro, konsentrasi ilmu ekonomi pembangunan atau magister ilmu ekonomi pembangunan. Karena pengasetannya dulu ilmu ekonomi susah payah, jadi kami lulusnya agak lama, hampir 4 tahunan itu. Bahkan dosen pun yang dosen juga, karena yang belum lulus sudah 2 tahun dosen juga. Jadi magister ekonomi pembangunan, ilmu pembangunan. Kalau saya menilai ada perlu effort belajarnya sangat tinggi. Terus baru 2014 atau 2013 saya melanjutkan studi di program doktor ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Kristen Sakti Jakarta. Lulus 2021 berarti 6 tahun, 7 tahun lama ya, sama seperti Pak Wakil Ketua 2 Pak Dr. Dwi Suryani. Udah undi sama beliau ya. Kalau salah beliau lulus terlebih dahulu ya, atau saya selisih berapa bulan aja. Jadi itu latar belakang pendidikan saya. Ngajar di Untar 96, 97, sorry 95, 96, dan menjadi ada lowongan dosen STPD, dan kami juga diajari konsultan oleh Bapak Profesor Dr. Agus Dikadinan yang merupakan salah satu pendiri STI Itu cerita perjalanannya pendidikan. Terus apalagi ada yang profesional itu apa? Latar belakang itu dan profesional. Atau profesi sampingan atau profesi apa? Latarnya kan profesional. Oh gitu, oke. Karena di sini ada latar belakang akademis dan profesional. Iya. Selanjutnya mengenai jabatan yang Bapak yang saat ini, yaitu menjadi wakil ketua 3 di STM Ambil Jateng, serta apa yang memotivasi Pak yang mengambil posisi yang saat ini? Ya, bagaimana caranya Pak yang mendapatkan wakil ketua 3 gitu ya? Sebenarnya bukan mendapatkan ya, adik-adik anak-anak.
itu merupakan kewenangan dari Pak Taufik, Profesor Dr. Taufik Hidayat untuk menunjuk wakilnya. Jadi bukan jadi setelah pemilihan ketua SDPD kami Jateng, Profesor Taufik terpilih, ya, saya tidak terpilih, maka beliau menunjuk staf wakil-wakilnya atau pembantu-pembantunya. Jadi wakil rektor itu bukan di cara mendatangkan ya, karena amanat dari pimpinan kami Profesor Dr. Taufik Hidayat gitu. Jadi, itu juga salah satunya. Tentunya Profesor Ketua SDPD itu setelah berkonsultasi dengan yayasan. Jadi SDPD Jateng itu bentuk mekanisme organisasinya itu ada di atasnya yayasan pendidikan yang YKKP itu. Nah itu pimpinan dari Ketua YKKP itu Pak Agung, pelaksanaan hari ini Pak Guru Widianto kan, sekarang BPH namanya Badan Pelaksana Harian. Nah Profesor David kemudian Profesor Dr. Taufik Hidayat selaku ketua menunjuk wakil-wakilnya, di antara wakilnya saya, Pak Dr. Hidayat, bisa tidak Pak Dr. Ali Mursyid, ya. Jadi bukan bagaimana cara mendapatkannya, bukan ya. Jadi kami itu ditunjuk, ya, dipercaya oleh Ketua SDPD Profesor Dr. Taufik Hidayat untuk menjalankan amanah menjadi wakil ketua. Ada bidangnya, bidang satu apa? Ayo, Pak Ali Mursyid bidang akademi, ya, dan kerjasama akademi. Pak Dr. Suryanto Hidayat, wakil bidang keuangan dan sumber daya manusia. Saya wakil bidang 3, kemasukan dan kerjasama eksternal. Jadi itu adik-adikku. Lagi. Selain di kampus ini, apakah Pak Ian juga mempunyai jabatan yang besar sehingga membuat Pak Ian mengangkat jabatan? Ya, saya selain wakil ketua bidang 3 di SDPD Jateng juga mempunyai jabatan sebagai tenaga ahli di komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan itu. Ya, jadi bukan angkat jabatan. Kalau dalam dunia kampus itu mempunyai profesi di luar kampus itu justru mempunyai nilai lebih bagi institusi, namanya untuk poin akreditasi. Jadi kalau saya sebagai koordinator tenaga ahli komisi di bidang keuangan, gitu. Jadi tidak angkat jabatan, cuma profesi di luar lah. Kalau angkat jabatan itu secara struktural, misalkan di samping wakil ketua, misalkan saya ketua lembaga pengatur masyarakat, itu angkat jabatan. Kalau di luar institusi namanya dia tadi pertanyaan nomor 1 profesionalitasnya. Jadi itu. Jadi dia boleh dikatakan saya punya profesi sebagai tenaga ahli komisi di DPRD Provinsi begitu. Ada lagi? Selanjutnya, apa bisa Pak Ian yang dalam posisi saat ini? Tantangannya, kalau tugas bidang kemahasiswaan itu salah satu tupoksinya adalah untuk apa ya? Ya pembinaan kemahasiswaan, pengembangan kesadaran intelektual di bidang kemahasiswaan, terus pembinaan terhadap UKM, Ormawa, BEM dan lain sebagainya yang merupakan tanggung jawab saya. Tantangan terbesar Anda mesti tahu jadi tantangan terbesar selain tadi tugasnya apa kira-kira apa? Yang sering Anda keluhkan itu loh, tantangan terbesar. Tantangannya besar sekali juga saya sampaikan. Gitu. Jadi saya membantu pimpinan saya untuk membina di bidang kemahasiswaan, untuk kemajuan organisasi kemahasiswaan. Tapi tantangan terbesar sekarang ini karena kita ada konflik atau ada keterbatasan kemampuan anggaran kita, maka itu menjadi tantangan saya. Maka saya sering membantu adik-adik cari sponsor itu di luar lah itu. Karena kalau kita memenuhi itu alokasi anggaran untuk Ormawa udah besar itu. Kalau ditambahkan lagi nggak bisa, maka salah satu solusinya di samping kita tunduk pada aturan organisasi untuk mensiasati itu. Salah satu kita harus cari pendana dari luar. Memang keterbatasan tantangan terbesar lainnya ada seperti kemarin sarana manajemen. Kita memang sarana prasarana masuk terus kemudian terpenuhi ya, tetapi saya ini kan membantu pimpinan saya, Profesor Dr. Taufik, ya kan, untuk seoptimal mungkin melayani kegiatan adik semua. Dari itu, memang berat ya. Saya harus Sabtu Minggu harus berangkat ke kampus ya, kegiatan yang harus. Ya kayak kemarin invest lah, tantangan terbesar saya kan invest kurang dan minus 2 juta. Ya, saya berusaha membantu invest untuk mengoptimalkan agar penyelenggaraan acara ini bisa sukses. Jadi prinsip dasarnya saya membantu pimpinan saya, Pak Ketua, termasuk membuat penyusunan apa yang namanya tracer studi ya, atau bahasa kerennya sekarang database lah, database ya. Yang kedua, saya harus berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan bidang di luar SDPD. Ya, fungsi kerjasama di situ. Tidak ada kontinuitas dalam bidang kerjasama, termasuk kerjasama untuk penempatan adik di magang. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Pak Ian, bagaimana sih cara Pak Ian menangani konflik atau perbedaan pendapat di dalam tim, seperti perbedaan pendapat Pak Ian dengan Pak Taufik atau dengan yang lainnya? Itu bagaimana sih Pak? Saya itu kan wakil pembantu tim, gitu.
kalau saya membantu berarti semua ketika terjadi konflik saya serahkan. Kita punya kepemimpinan kolegial ya, kepemimpinan kolegial, tetapi ketika sudah sampai pada sebuah keputusan saya harus tunduk sama pimpinan. Misalkan Prof. Taufik sudah mengatakan, sudah. Tapi dinamika itu pasti ada. Seperti aja di Ormawa ada nggak dinamika? Yang setuju kan? Ada pasti. Tapi itu kan yang harus kita pahami bahwa konflik organisasi itu pasti ada. Tapi konflik yang sifatnya fungsional itu memang harus kita lakukan. Bahayanya kalau konflik menjadi konflik yang disfungsional, bahaya tak? Maka sebagai wakil atau pembantu ketua sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan atau profesor gitu ya, kayaknya membantu. Ada lagi? Selanjutnya itu apa sih peluang terbesar yang Pak Yan lihat untuk kemajuan kampus STI Innovatif Center? Mungkin sekitar 5-10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi dengan kampus STI Innovatif Center? Sebelum menjawab pertanyaan ini, apakah kalian sudah mendengar STI akan menjadi universitas? Sudah. Jadi tantangan ke depan kita, jadi kita alhamdulillah sudah berproses nih paling bentuk ya, menjadi universitas. Nggak tahu namanya nanti apa, sepenuhnya dari yayasan dan tim, ada tim paling bentuk universitas PBB Jateng atau apa. Ya kalau melihat dari pertanyaan Anda ini peluang terbesar ya, karena kita nanti membentuk sebuah universitas, maka tantangan terbesar kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas universitas. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sisi yang lainnya, di tengah-tengah kondisi PTS yang hampir rata-rata kesulitan mahasiswa, ya kan? Maka tantangan terbesar adalah bagaimana mencari strategi pemasaran yang baik, efektif untuk memperoleh mahasiswa yang sebanyak ya gitu. Karena banyak PTS yang mulai ada balikannya susah untuk mendapatkan mahasiswa, tapi PTS yang tadi poin pertama, kalau kualitasnya bagus, maka mereka mampu bertahan. Artinya apa? Pendidikan universitas juga harus berbasis pada kualitas, kan gitu kan? Jadi itu teman-teman, itu tantangannya berat kan? Tantangan 5-10 tahun ke depan itu mereka pasti baru kenal merek kita, ya kan? Nah gitu. Terus universitas PBB Jateng itu mana tahu kan? Mari tentu. Tapi kita harus mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh tim ahli tentu maupun yayasan. Dan nanti kita dukung sepenuhnya untuk menjadi universitas atau PBB Jateng atau apa namanya belum diputuskan. Nah itu kebanggaan terbesar kita sudah melalui tahapan yang lebih tinggi lagi menjadi universitas. Nah, tantangan terbesar tadi itu kualitas sama kuantitas berarti ya, jumlah mahasiswa kita harus ditingkatkan. Karena kita kan sekarang mahasiswa reguler pagi ini kan masih pendaftarannya Anda tahu sendiri, ya tak? Baru berapa coba? Ada yang tahu jumlah pendaftaran pagi kita? Pagi hari ini tanggal ini jam ini 55. Ya, jadi tantangan terbesar ya poin 2 tadi penting, jumlah mahasiswa. Kita ini PTS ya, kalau negeri nggak masalah kan kita. Jadi itu. Jadi sangat besar sekali tantangan 5 tahun 10 ya. Karena yayasan sudah berupaya keras untuk melakukan segala upaya agar terpenuhi salah satu dari universitas, ya, baik pimpinan atau ketua yayasan serta tim ahli bentuk gitu Mbak. Karena ada lagi apa sih Pak motivasi utama Pak Yan itu untuk terus membangun dalam hal itu? Oh iya, motivasi kalau utama saya berupaya untuk berkontribusi secara baik bagi lembaga maupun bagi lingkungan. Jadi bagi lembaga yang mungkin tidak punya catatan nota merah, saya selalu, kan Anda tahu saya selalu melayani semua mahasiswa. Bila tadi tumpukan itu saya geser, tumpukan bekas LPG di sini saya geser ke sana, ya kan? Biar nggak lupa karena urutannya itu ada. Jadi motivasinya tentu untuk mengabdi pada institusi. Artinya loyalitas. Selama ini saya masih tetap loyal pada institusi saya. Harapan saya juga mahasiswa juga harus mensupport institusi kita, gitu. Itu bukan motivasi dari samping, tentunya ada motivasi dukungan keluarga kan gitu toh. Dukungan keluarga yang memang sangat support sekali kepada saya gitu. Ada lagi? Kemudian bagaimana sih Pak Yan itu mendukung mahasiswa dan mahasiswa itu dalam mencapai tujuan akademis mereka? Bagaimana? Pak Yan itu mendukung mahasiswa dalam mencapai tujuan akademis. Ya, forum-forum Ormawa, UKM ya toh, itu harus selalu saya awasi melalui pembinaan-pembinaan itu. Dari situ kan kita bisa toh, untuk mengawasi mereka kemudian mengarahkan agar selalu on the track dalam kegiatan kemahasiswaan sehingga mereka diharapkan juga mencapai tujuan. Tidak hanya kegiatan, tapi paling penting adalah akademisnya gitu. Jadi harus balance, harus seimbang kan antara kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan-kegiatan itu. Kalau itu tidak gimana harus dilakukan. Makanya begini, setiap kegiatan UKM yang terkait dengan kegiatan eksternal harus ada surat izin dari masing-masing orang tua.
misalkan Mapala, saya nggak mau kalau ada anggotanya, kalau sudah mau naik gunung, izin orang tua nggak ada, saya nggak boleh. Pun juga di kegiatan-kegiatan yang lainnya di bukan itu. Prinsip dasarnya setiap UKM atau mau itu punya hal yang sama, ya, di dalam pembinaan. Saya akan membantu pimpinan, jadi jangan sampai kemudian pimpinan menegur saya, gitu. Ya itu kok ada ya. Maka saya rasakan kemarin salah satu jalur yang benar, ya, masukan-masukan dari mahasiswa. Tinggal saya akuntansi apa gitu. Sudah belum? Nah itu nanti harus ada juga. Kemarin saya manajemen ya. Gitu. Itu penting sekali. Kita nggak usah demo. Aspirasi Anda sampaikan ke ketua DPM, gitu. Dan kemudian sampaikan ke saya, sampaikan ke institusi. Institusi akan berupaya optimal untuk mereduksi atau mengoptimalkan kegiatan kekurangan-kekurangan yang selama ini Anda aspirasikan, misalkan khusus pembelajaran. Ada kan kemarin kelihatan ada dosen yang jarang masuk kan ini kan kelihatan, tapi ini kan nanti untuk perbaikan institusi, untuk perbaikan ketua dan wakil-wakilnya, mungkin semua kepentingan. Begitu Pak Dali. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Pak ya melihat perkembangan pendidikan di kampus SPI Bang PPIJ ini? Prospek, satu kata kunci. Saya ini kan mengajar di mana-mana. Kualitas kita itu masih relatif baik dengan kampus-kampus di dalam satu proses pembelajaran. Dua, outputnya, ya, masa itu ketika lulus sampai mendapatkan kerja. Ya, jadi ada sekali alumni kita yang sukses. Artinya sukses itu diterima di lapangan pekerjaan sesuai dengan bidang. Itu kan? Ya. Apalagi? Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Pak Yan memastikan bahwa standar akademisi tetap tinggi sambil Pak Yan mengakomodasi beragam kebutuhan mahasiswa? Iya. Kita tetap menunjukkan nilai-nilai akademik di dalam proses pembelajaran, tetapi juga kita toleran terhadap sisi yang memang membutuhkan toleransi di dalam kegiatan kemahasiswaan, terutama bidang saya kemahasiswaan. Maka dispensasi yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa ini juga harus kita dukung sesuai dengan fakta atau kenyataan gitu. Misalnya kegiatan lain butuh dispensasi, maka standar akademis kita tidak diabaikan, ya kan? Tetapi support terhadap kegiatan kemahasiswaan, ada kegiatan apa harus kita dukung. Nanti kompensasi kami serahkan masing-masing bukan hal yang terkait dengan ketidakhadiran mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan itu masing-masing urusan. Jadi kita tidak boleh atau mengabaikan proses pembelajaran akademik kita. Tetapi juga kita juga tidak boleh mengingatkan bahwasanya mahasiswa punya kontribusi yang tinggi terhadap kegiatan kemahasiswaan. Gitu. Itu penting sekali. Gitu ya Pak ya. Pesan ini Pak yang kepada Anies. Iya, saran pesan atau itu yang penting kita belajar tetap oke, gitu. Kualitas tetap oke, bermain HP nggak masalah, ya ada bermain beli tapi juga belajar jangan lupa. Generasi sekarang berbeda. Generasi milenial ada masuknya generasi apa? Genzi. Sekarang ada generasi baru, generasi Alpha. Itu kan proses mendidiknya berbeda. Generasi Alpha, metafor dan sebagainya. Genzi, 98 ke atas itu Genzi ya, ya kan? Yang milenial ke atas, milenial itu batasannya 9 berapa? Iya tak? Jadi ada 98, 99 maka saran sebagai orang tua ya untuk fokus belajar tapi jangan lupakan tulang. Jadi kita ada jadi kubur, dengan kubur kita belajar komunikasi itu kan namanya kita bisa dibeli yang luar itu begitu kompetitif, maka kita juga tidak boleh untuk tumbuh di dalam sama. Nah gitu, tetap semangat belajar terus ya untuk mengambil orang tua yang sukses itu. Itu Mbak. Terima kasih Pak Ya sama-sama ya Allah sudah diwawancarai atau di mata kuliahnya pemerintah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, barangkali ada yang kurang atau tadi karena mendadak saya nggak tahu ada kuesionernya, ada urutan yang apa di awal urutan yang kurang pas ya karena reminder tahun-tahun 90-an kan. Ya saya kira itu Mbak, teman-teman terima kasih atas wawancaranya, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita ya mengenai sejarah seseorang siapapun ya, baik saya atau Profesor Topik, Pak Dr. Hidayat atau Pak Dr. Serta Turun bisa saya akhiri ya, setelah itu nggak apa-apa. Misalnya Misalnya, ya,